Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmi Ansari dengan NIM 2310 dari Prodi Teknik Lingkungan. Yang terhormat Ibu Dosen RD Indah Nirta NMP STMSI sebagai dosen mata kuliah pengantar lingkungan. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil mini riset yang telah saya buat. Yang pertama ada pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Dan pencemaran juga perubahan yang tak dikendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat kegiatan manusia. Perubahan ekosistem atau habitat dapat berubah berupa perubahan fisik, kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies, bioda, bermanfaat proses industri, kondisi kehidupan, dan aset kultural. Adapun penyebab dari pencemaran tersebut adalah adanya limbah domestik di dalam perairan. Banyaknya masyarakat yang masih belum sadar dengan hal tersebut. Sungai Mantapura yang mengaliri desa Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur adalah salah satunya. Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur dilintasi oleh Sungai Mantapura sebanyak 900 meter yang dimiliki kedalaman rata-rata 10 meter dan kedalaman surut 4 meter. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk mencuci, mandi, bahkan masih ada yang menggunakan jamban tradisional. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai pencemaran bakteri yang pada air Sungai Martapura, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur itu. Yang kedua ada pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah adalah salah satu hal yang harus dipikirkan oleh para penghasil limbah. Semakin berkembangnya suatu negara, maka akan semakin banyak limbah yang akan dihasilkan. Pengolahan air limbah wajib dilakukan agar limbah yang diproduksi tidak berbahaya dan mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Pengolahan air limbah memiliki tujuan yang memurnikan air limbah, yaitu air yang sudah tercemar dengan zat-zat sisa dari produksi sebuah pabrik ataupun kegiatan rumah tangga, seperti mandi dan mencuci. Dalam pengolahan air limbah, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem pengolahan dan biaya untuk mengoperasikannya, maintenance sistem pengolahan air limbah itu. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan teknologi pengolahan air limbah yang paling tepat sehingga pengolahan air limbah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal. Teknologi IPAL domestik komunal untuk pengolahan air limbah rumah tangga, sistem pengolahan IPAL domestik komunal telah mengalami beragam modifikasi. Yang selanjutnya ada sistem penyediaan air minum atau air bersih. Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang tidak memerlukan air. Air bersih yang banyak digunakan di Indonesia berasal dari air tanah. Air bersih yang layak digunakan yaitu air yang memenuhi kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi. Persyaratan air bersih telah diatur dalam Peraturan Baku Mutu. Pada air bersih tersebut dipergunakan sebagai acuan batas kadar unsur yang terkandung di dalam air bersih, sehingga dapat ditetapkan air tersebut memenuhi syarat sebagai air bersih dan layak digunakan oleh masyarakat. Air PDAM yang berada di Kota Banjarmasin yang bertepatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 2,5. Air tersebut memiliki pengolahan berbagai tahap, mulai dari proses pembubuhan hingga proses filtrasi. Dan proses akhirnya adalah proses di mana air tersebut siap untuk terjual kepada pelanggan. Yang keempat ada kondisi pengolahan sampah. Kondisi pengolahan sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Penumpukan sampah menjadi salah satu permasalahan yang besar yang dihadapi di kota-kota besar dan juga menjadi permasalahan lingkungan hidup.
Pengolahan sampah adalah sisa kegiatan setiap manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang diolah kembali menjadi barang yang berguna. Sampah yang biasa dihasilkan pada sebuah kampus atau university biasanya berupa sampah organik, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah tidak dapat didaur ulang. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makanan atau jajanan para mahasiswa, ataupun sisa-sisa makanan yang dari kantin atau warung makan, serta sampah rumput dan tanaman dari tanaman yang berada di lingkungan kampus. Yang kelima ada pencemaran limbah B3. Limbah B3 tergolong dalam sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang berdasarkan sifat, konsentrasi, dan volume memerlukan pengolahan khusus. Limbah B3 rumah tangga adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 yang sering ditemukan di rumah tangga misalnya batu baterai, kaleng, pestisida, botol aerosol, cairan pembersih, baterai, dan lampu neon. Apabila dibuang di ke lingkungan atau dibakar, limbah ini akan mencemari lingkungan tanah dan membahayakan kesehatan. Limbah B3 harus dikelola dengan benar dan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Limbah B3 yang memiliki sifat beracun memiliki potensi bahaya yang begitu besar baik terhadap keberlangsungan lingkungan maupun kehidupan. Oleh karena itu, pengolahan yang cepat dan tepat perlu dilakukan demi terjadinya kelestarian lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang berfokus pada penciptaan lingkungan secara alami dan yang bermanfaat bagi manusia. Kondisi kesehatan lingkungan di Kota Banjarmasin bisa dikatakan cukup memadai dengan lingkungan yang bersih dan pengolahan yang tepat. Kesehatan lingkungan merupakan ilmu multidisipliner yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia, masyarakat, dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup. Manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya untuk penanggulangan dan untuk pencegahannya. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak asasi dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan di perusahaan itu sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan dan kesehatan kerja itu pun termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di perusahaan. Apabila program tersebut terlaksana dengan baik, maka kasus kecelakaan kerja dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan tercapai produktivitasnya. Yang kedelapan adalah perangkat manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan merupakan suatu proses yang berfokus pada interaksi manusia dan lingkungan, mencari serta mengidentifikasi apa itu kebutuhan lingkungan, apa aja aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang mendesak yang perlu dilakukan untuk mencapai kebutuhan lingkungan tersebut, serta apa saja pilihan atau langkah-langkah yang paling mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan yang mencakup aspek tersebut. Dan selanjutnya ada pengolahan lingkungan basah. Lahan basah daratan meliputi daerah yang jenuh atau tergenang oleh air yang pada umumnya bersifat tawar, baik secara permanen maupun musiman. Terletak di darat atau dikelilingi oleh daratan yang tidak terkena pengaruh air laut. Tipe lahan basah yang termasuk kelompok ini antara lain ada danau, telaga, sungai, air terjun, rawa air tawar, danau-danau musim, kolam, dan rawa yang asin di daratan. Maka daripada itu diperlukan kerangka kerjasama yang bekerja sama bersama antara pemerintah kota supaya bisa bersinergi satu sama lain. Oleh karena itu, maka diperlukan kerangka baru dalam penataan dan tata kelola lingkungan lahan basah terpadu melalui kerjasama Sister City. Dalam kerjasama Sister City, manajemen tata kelola lingkungan lahan basah akan melibatkan berbagai ahli di dunia internasional yang selama ini sudah berpengalaman dalam mengatasi permasalahan serupa di negaranya. Dan yang terakhir adalah teknologi konversi yang ada. Pengertian dari preservasi atau proteksi atau konservasi adalah upaya atau tindakan pencegahan atau pengendalian
dan pemulihan atau penyelamatan sumber daya alam yang pengolahannya berdasarkan prinsip kelestarian. Upaya konservasi energi diterapkan pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan terakhir, dengan menggunakan teknologi yang efisien dan membudayakan pola hidup hemat energi. Keberhasilan program penghematan energi tentu saja akan berdampak positif dalam proses penyediaan energi. Contoh konservasi teknologi yang ada di Banjarmasin adalah lampu jalan raya yang memakai tenaga surya. Sebagian lampu jalanan di Kota Banjarmasin sudah memakai panel surya sehingga menghemat penggunaan tenaga listrik. Dan contohnya yaitu yang berada di flyover di Kota Banjarmasin. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.